Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah ke Madinah, sebelum sampai ke sini, beliau singgah dulu di daerah namanya Quba, membangun masjid Quba. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan 4 hari di Quba, kemudian ke tempat ini, lalu mulai membangun Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi jadi, maka Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam pada saat itu selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Hanya ada 2 saat atau 2 waktu Nabi Muhammad sholatnya tidak di dalam Masjid Nabawi, tapi sholatnya di lapangan terbuka, yaitu sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat yang biasa digunakan untuk sholat Id oleh Nabi Muhammad adalah di sini, daerah ini, Bapak Ibu. Ini dulu nggak ada masjidnya. Ini dulu tanah lapang. Nabi Muhammad SAW setiap Idul Adha, Idul Fitri selalu di sini. Nah, pada suatu ketika di Madinah ini terjadi kemarau panjang, sampai umat Islam merasa berat. Banyak binatang-binatang yang mati, banyak pohon-pohon yang mati. Akhirnya mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa kepada Allah minta hujan. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang iman di Madinah ini untuk melaksanakan sholat minta hujan. Apa sholat minta hujan? Sholat istisqa, kok istiqoroh? Istisqa. Nah, tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat istisqa adalah di sini juga. Dulu belum ada masjid. Nah, kemudian akhirnya ada satu peristiwa, belum selesai Nabi Muhammad melaksanakan sholat istisqa, tiba-tiba ada awan. Ada awan, ada mendung yang datang menaungi Nabi Muhammad bersama para sahabat yang sedang sholat istisqa. Suasananya jadi teduh, jadi sejuk, dan gak lama kemudian turun hujan. Nah, akhirnya tempat ini dibangun masjid, diabadikan sebagai satu peristiwa sejarah, dinamakan Masjid Al-Ghamamah. Apa arti Al-Ghamamah? Mendung atau awan. Jadi masjid ini dibangun setelah jauh masa Nabi Muhammad SAW oleh pemerintahan saat itu. Oleh, kalau nggak salah, Khalifah Umar, dibangun masjid namanya, dinamakan Masjid Al-Ghamamah, ya, masjid awan atau masjid mendung. Nah, sekarang masjid ini nggak dipakai untuk sholat 5 waktu, ya, hanya untuk mengenang sejarah. Kemudian di sebelah sana itu ada masjid juga dinamakan Masjid Abu Bakar, di mana disitulah dulu tempat Khalifah Abu Bakar melaksanakan sholat Id. Setelah zaman Nabi Muhammad, kemudian umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar, beliau melaksanakan sholat Idnya di tempat itu. Sehingga di situ diabadikan menjadi bangunan masjid yang dinamakan Masjid Abu Bakar. Ya, itu sejarahnya. Dan di sana ada masjid lagi yang warna putih. Nah, itu namanya Masjid Ali. Pasti Bapak Ibu bisa menebak kenapa dinamakan Masjid Ali. Karena pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, setiap sholat Id dilaksanakan di tempat itu. Jadi para khalifah punya tempat masing-masing untuk melaksanakan sholat Id, dan kemudian diabadikan menjadi bangunan masjid di sana namanya Masjid Ali. Nah, itu saja sejarahnya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini arsitekturnya, arsitektur Turki. Karena ini direnovasi pada masa kekaisaran Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Pada saat itu Saudi dikuasai oleh Turki, kemudian merenovasi masjid ini, dibangun arsitekturnya gaya Turki Utsmani. Makanya beda dengan Masjid Nabawi. Itulah Bapak Ibu sejarah kita pada pagi hari ini. Yang mau foto-foto silakan. Mungkin foto bersama dulu, baru foto-foto pribadi di sini untuk kenang-kenang.